Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang di rumah? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah hari ini berjumpa lagi dengan Ibu. Untuk materi kita hari ini itu ada di buku tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup pada halaman 80 dan 93. Nah, di sini ya, Ibu akan menjelaskan mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan. Sering sekali banyak manusia memanfaatkan hewan dan tumbuhan, sering diburu, mengakibatkan terjadi kepunahan. Agar tidak punah dan ekosistem tetap seimbang, maka kita melakukan namanya pelestarian. Pelestarian hewan dan tumbuhan, nah ya ada dua cara, yaitu secara in situ dan ex situ. Kalau in situ, in artinya dalam. Pelestarian yang dilakukan di dalam habitat aslinya, tidak berada di luar habitat aslinya. Contohnya Suaka Marga Satwa, hutan lindung, cagar alam, dan taman nasional. Nah, seperti pada hewan, Suaka Marga Satwa, ya, seperti badak bercula 1, itu habitat aslinya di ujung kulon, bukan di luar ujung kulon. Maka yang dikenal dengan pelestarian in situ. Yang kedua, pelestarian ex situ. Ex itu artinya di luar. Pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya, baik pada hewan maupun pada tumbuhan. Nah, contohnya yaitu menggunakan kalau pada tumbuhan kultur jaringan. Kalian bisa buka di halaman 93. Yang dimana kultur jaringan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara memperbanyak sel tumbuh atau jaringan menjadi tumbuhan baru. Di sini menggunakan media seperti agar-agar. Untuk lebih jelas, nak ya, yuk kita saksikan video berikut ini. Pelestarian hewan dan tumbuhan. Apa saja sih faktor yang menyebabkan makhluk hidup itu terancam punah? Nah, ada dua faktor yang menyebabkan hewan atau tumbuhan itu terancam punah. Yang pertama adalah faktor alam, faktor yang berasal dari alam. Yang kedua, adanya faktor manusia. Apa sih faktor alam itu? Faktor alam bisa terjadi karena sulitnya beradaptasi hewan atau tumbuhan itu dengan lingkungan. Bisa juga karena hewan atau tumbuhan itu memiliki tingkat perkembangbiakan yang lambat, misalnya gajah. Gajah sekali melahirkan hanya 1 anak dan proses kehamilannya sangat lama. Kemudian bisa juga karena adanya terjadi bencana alam, itu bisa menyebabkan hewan atau tumbuhan itu terancam punah. Kemudian adanya faktor manusia, ini ada banyak sekali penyebabnya, misalnya penebangan dan pembakaran hutan, kemudian penggunaan pestisida atau bahan kimia secara berlebihan, kemudian adanya perburuan liar dan juga pembuangan limbah dan sampah ke alam, misalnya ke sungai, ke laut, seperti itu. Nah, anak-anak, yang pertama kita akan belajar tentang hewan langka dulu. Apa sih hewan langka itu? Hewan langka adalah berbagai jenis hewan yang keberadaannya sulit ditemui di alam bebas. Jumlahnya terbatas dan hanya hidup di suatu daerah tertentu. Di negara kita, Indonesia, ada banyak sekali hewan yang termasuk dalam hewan langka. Apa saja sih? Misalnya, burung cendrawasih. Coba lihat, indah bukan burung cendrawasih ini? Burung cendrawasih karena keindahan bulunya, dia juga disebut sebagai burung surga atau the bird of paradise ya. Burung surga, indah sekali bulunya. Burung cendrawasih ini hanya ditemukan di Papua. Nah, karena keindahan bulunya, dia banyak diburu oleh para pemburu sehingga dia menjadi hewan langka. Kemudian ada juga badak bercula 1. Dia hidup di ujung kulon, Banten. Nah, para pemburu itu mengambil culanya untuk dijadikan bahan obat-obatan. Ada juga orang utan.
yang hidup di Kalimantan. Ya, orang hutan ini mulai punah. Kenapa? Karena adanya kerusakan dari habitatnya. Habitatnya hutan itu dijadikan untuk lahan pemukiman, perkebunan, sehingga dia tidak punya tempat tinggal. Kemudian karena juga adanya perburuan liar, sehingga orang hutan ini jumlahnya sangat terbatas. Komodo, anak-anak tahu dong komodo ya. Komodo itu hidupnya di Pulau Komodo, adanya di Nusa Tenggara Timur. Penyebab perburuannya adalah karena adanya perburuan liar, kemudian perubahan lingkungan, berkurangnya sumber makanan juga. Jadi komodo termasuk hewan yang langka. Nah, kemudian selain hewan langka, ada juga tumbuhan langka. Sama dengan hewan langka tadi. Tumbuhan langka itu adalah tumbuhan yang sudah mendekati kepunahannya apabila jumlahnya di alam sangat sedikit ya. Jadi jumlahnya di alam bebas itu sangat sedikit. Itu termasuk tumbuhan langka. Apa saja sih tumbuhan langka yang ada di negara kita? Yang pertama adalah Rafflesia arnoldi. Ya, dia hidup di Sumatera dan juga Kalimantan. Kuncup bunganya ini bisa dijadikan obat nak, sehingga dia sering diburu. Indah bukan Rafflesia arnoldi ini? Kemudian ada Amorphopalus titanium. Nah, ini biasa kalau kalian dengar adalah dia bunga bangkai. Bunga bangkai ini hidup di Sumatera. Dia juga sangat langka. Kemudian ada juga kantong semar. Nah, kantong semar ini hidup di hutan di Tangkuban Perahu, Jawa Barat. Nah, kantong semar ini diburu untuk diperjualbelikan. Karena banyaknya perburuan, sehingga jumlahnya di alam bebas itu sangat terbatas. Ada juga cendana. Nah, tumbuhan cendana atau pohon cendana ini ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dia bisa digunakan sebagai rempah-rempah, juga sebagai pengharum. Baunya sangat wangi, ya. Dia banyak diburu sehingga jumlahnya juga terbatas. Selanjutnya adalah Aquilaria atau gaharu, ada di pedalaman Kalimantan. Nah, gaharu ini memiliki kandungan damar yang wangi sehingga dijuluki emas yang beraroma dari hutan. Dan tentunya harganya sangat mahal ya nak, sehingga banyak diburu untuk diperjualbelikan. Kalau kita tidak lestarikan, keberadaannya nanti akan hilang atau punah. Kita tidak bisa menemuinya lagi atau sulit untuk menemuinya. Anak cucu kita nanti, anak cucu kalian nanti bisa jadi tidak bisa menemukan yang namanya komodo, yang namanya orang hutan ketika mereka tidak dilestarikan. Lalu bagaimana cara melestarikannya? Cara melestarikan hewan dan tumbuhan itu ada dua nak. Yang pertama adalah pelestarian in situ, yang kedua pelestarian ex situ. Nah, pelestarian in situ, in, diingat-ingat ya, in itu dalam, in situ dalam, ya. Pelestarian in situ maksudnya adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Jadi berada di tempat asli mereka, tidak dibawa ke luar habitatnya. Misalnya adalah Suaka Marga Satwa untuk melindungi hewan, hutan lindung untuk melindungi tumbuhan, juga taman nasional, kawasan untuk melindungi tumbuhan dan hewan. Misalnya apa sih yang in situ itu? Contohnya adalah ya badak bercula 1 dikembangkannya atau dilestarikannya di Taman Nasional di Ujung Kulon. Kemudian komodo dilestarikannya ya di Pulau Komodo, itu contoh pelestarian in situ. Kemudian yang kedua pelestarian ex situ. Ex itu luar. Nah, berarti pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Jadi misalnya contohnya adalah kebun botani, taman safari, kebun binatang, tempat penangkaran hewan, dan seterusnya. Contohnya misalnya, Bu, kok kita bisa menemui komodo misalnya di kebun binatang Ragunan. Nah, itu contoh dari pelestarian ex situ, pelestarian di luar habitat aslinya. Nah, anak-anak, itu ya penjelasan tentang hewan dan tumbuhan langka. Jelas bukan? Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Assalamualaikum.